Sering bingung nggak sih kalau ngomongin soal diabetes? Di satu sisi katanya ini penyakit seumur hidup, tapi di sisi lain ada juga yang bilang bisa sembuh total. Nah, mana yang benar ya? Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng di sini. Oke, saya tahu apa yang mungkin kalian pikirkan dari judul tadi. Emang bisa? Jawabannya itu sedikit lebih dalam dari sekedar iya atau enggak. Tapi justru disitulah letak kabar baiknya. Mari kita cari tahu sama-sama. Tapi sebelum kita bahas soal sembuh, kita perlu kenalan dulu nih sama para pemain utama di dalam tubuh kita. Biar gampang, kita pakai perumpamaan ya. Anggap aja tubuh kita ini sebuah kota besar yang super sibuk. Di dalam kota tubuh kita ada jutaan rumah. Rumah-rumah ini adalah sel-sel tubuh kita. Semuanya, dari sel otot sampai sel otak, butuh listrik untuk bisa berfungsi. Nah, listrik ini adalah gula, atau nama kerennya glukosa. Tanpa gula ya, aktivitas di kota ini bisa mati total. Oke, listrik atau gula tadi kan harus masuk ke dalam setiap rumah. Tapi pintunya itu terkunci, nggak bisa sembarangan masuk. Nah, untuk membuka pintu itu kita butuh kunci khusus. Kunci inilah yang namanya insulin. Nah, pada diabetes tipe 2, disinilah masalahnya sering dimulai. Bayangkan gembok di pintu-pintu rumah itu jadi agak karatan, jadi macet. Kuncinya si insulin sebenarnya ada, tapi pas mau dipakai buat buka gembok, seret banget. Nah, kondisi gembok macet inilah yang disebut resistensi insulin. Nah, lihat deh perbedaannya. Di tubuh sehat, kunci insulinnya pas. Pintu langsung terbuka, gula masuk, jadi energi. Beres. Tapi kalau ada resistensi insulin, kuncinya macet. Terus gimana nasib gulanya? Ya nggak bisa masuk. Akhirnya gula-gula itu numpuk di luar rumah, di jalan raya, alias di aliran darah kita. Inilah yang kita sebut gula darah tinggi. Oke, sekarang kita udah paham masalahnya. Si gembok berkarat. Pertanyaannya gimana solusinya? Gimana cara kita menang melawan kondisi ini? Nah, disinilah kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi, soal sembuh. Ini poin yang penting banget teman-teman. Para ahli kesehatan bilang, banyak kondisi yang berhubungan sama hormon, termasuk diabetes, itu bukan seperti flu yang minum obat 3 hari terus sembuh total. Ini lebih ke kondisi yang perlu kita kelola atau kita manage secara berkelanjutan. Jadi, arti kata sembuh di sini sedikit berbeda. Bukan berarti penyakitnya hilang tanpa jejak. Sembuh dari diabetes artinya kita berhasil mengambil alih kendali. Kita kelola kondisi ini dengan sangat baik lewat gaya hidup, sampai gula darah kita jadi normal, dan tubuh berfungsi seolah-olah nggak ada apa-apa. Ini adalah sebuah kemenangan besar. Dan kabar baiknya, mengambil alih kendali ini sangat mungkin dilakukan. Caranya gimana? Ada 3 langkah praktis yang bisa langsung kita terapkan setiap hari. Kita lihat sama-sama ya. Ini dia 3 pilar utamanya. Atur makanan, aktif bergerak, dan jaga berat badan. Terdengar simpel kan? Tapi jangan salah, 3 hal ini kalau digabungkan kekuatannya luar biasa. Pertama, soal makanan. Gampangnya gini, kurangi gula pasir, minuman manis, dan makanan dalam kemasan. Coba deh lebih sering makan nasi merah, perbanyak lauk berprotein, dan yang paling penting, penuhi setengah piring kita dengan sayuran. Anggap aja kita lagi ngasih bahan bakar kualitas super buat mesin tubuh kita. Langkah kedua, aktif bergerak. Ingat soal gembok berkarat tadi? Nah, olahraga itu ibarat kita ngasih minyak pelumas ke gembok itu. Dengan bergerak, sel-sel tubuh kita jadi lebih peka lagi sama insulin. Jadinya, si kunci tadi bisa kerja lagi dengan lebih lancar. Keren kan? Nah, ini bagian yang paling bikin semangat. Kita nggak perlu nurunin berat badan sampai puluhan kilogram loh. Cukup turun 5-10% aja dari berat badan sekarang, itu efeknya ke kontrol gula darah udah signifikan banget. Misalnya berat badan kita 80 kilo, turun 4-8 kilo aja udah sangat membantu. Ini target yang sangat realistis. Oke, selain 3 langkah tadi, ada satu hal lagi yang nggak kalah penting, yaitu kita harus tahu kapan waktunya minta bantuan. Ada beberapa lampu kuning dari tubuh yang nggak boleh kita abaikan sama sekali. Tolong perhatikan baik-baik ya. Kalau kamu atau mungkin orang di sekitarmu mengalami gejala-gejala ini secara berkelanjutan, ini adalah sinyal penting. Ini artinya tubuh lagi minta tolong dan kita harus segera ke dokter. Apa aja tandanya? Gampang banget haus padahal udah minum banyak, bolak-balik ke kamar mandi buat buang air kecil, berat badan tiba-tiba turun drastis padahal porsi makan sama aja. Penglihatan jadi agak buram, atau ada luka kecil yang lama banget sembuhnya. Kalau ada gejala-gejala ini, jangan ditunda ya.
Pengetahuan kayak gini tuh penting banget. Dengan kita paham, kita bisa bantu bukan cuma diri kita sendiri, tapi juga teman, orang tua, atau keluarga yang kita sayangi. Nah, biar gak lupa, penjelasan ini bisa kamu simpan dulu, atau yang lebih baik lagi, coba deh bagikan ke grup keluarga. Siapa tahu ada yang lagi butuh banget informasi ini. Oke deh, sekarang giliran teman-teman. Ada nggak sih topik kesehatan lain yang bikin kamu bingung karena informasinya simpang siur? Coba tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu kita bisa bahas bareng-bareng di kesempatan berikutnya. Sehat-sehat terus ya semuanya.